Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdiana Thani. Saya mengajar mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Pertanian Kota Madiun, sekaligus mahasiswa Daljab Batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Hari ini, Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 10 dengan materi pinjaman dan transaksi online. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang ya, saya lihat absen. Ada yang tidak masuk pada hari ini? Ada? Sakit? Tidak ada? Alvin, Bima, Iko, ada, Faisal, ada, Mendra, semua ada ya? Ya, saya lihat bajunya. Apa ada yang? Ya, tapi yang lagi. Ya, tapi. Kemarin kita membahas mengenai riba. Riba dalam bank. Mana riba itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya. Bank konvensional dan juga bank Islam itu berbeda. Namun terdapat hal-hal yang patut kita perhatikan dalam melihat transaksi-transaksi dan melakukan transaksi di bank. Harus dibedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Ya. Kemudian sekarang kita akan membahas mengenai pinjaman dan transaksi online. Ya. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu untuk menjelaskan pengertian pinjaman dan transaksi online dalam perspektif fikih. Kedua, mengidentifikasi hukum, rukun, dan syarat dalam pinjaman dan transaksi online. Yang ketiga, dapat menganalisis contoh-contoh transaksi online yang sesuai dengan prinsip syariat. Keempat, menunjukkan sikap jujur dan menjawab dan kehati-hatian dalam kegiatan muamalah digital. Yang kelima, mengaplikasikan prinsip-prinsip fikih dalam praktek ekonomi digital Islam dan ya. Oke. Saya mau tanya dulu. Siapa yang di sini pernah meminjam uang? Saya. Oh iya, Mas Bima. Pernah pinjam uang? Ya. Pada siapa? Pernah meminjam pada teman? Pernah. Ya. Kamu kembalikan nggak? Ya. Kenapa pengen mengembalikan? Karena bukan hak saya. Oh, bukan hanya Mas Bima. Ya. Karena pinjam tadi. Ya. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua itu adalah siapa yang pernah melakukan transaksi jual beli online? Saya. Ya, Mbak Susi. Transaksi jual beli online itu pernah beli di sana? Menurut Mbak Susi, apakah transaksi jual beli online itu sudah sesuai dengan syariat? Sudah. Sudah. Kenapa kok merasa seperti itu? Karena tidak ada penipuan di dalamnya. Oh, karena tidak ada penipuan. Jadi yang dibeli dan yang datang barangnya sama. Jadi sesuai ya sama apa yang dideskripsikan dalam penjualan itu. Oke, jadi sudah sedikit mengetahui ya mengenai pinjam meminjam dan juga transaksi online. Ya. Kemudian sekarang pinjaman yang diperbolehkan dalam Islam
pinjaman syariah itu adalah tidak ada riba. Kemudian yang kedua, kejelasan dalam perjanjian. Jadi perjanjian pinjaman harus jelas dan transparan tentang syarat-syaratnya, termasuk cara pembayaran dan jangka waktu. Jadi jelas. Misalnya pinjam uang, tadi Mas Bima pinjam uang ke temannya 50.000, harus jelas kapan dibayarnya kembali. Insya Allah saya ada lagi uang 1 bulan lagi, saya pinjam ya tanggal segini, gitu ya. Kemudian cara membayarnya gimana? Langsung 50.000 ya bisa, oke, ya, paham ya? Jadi nggak jelas, harus jelas ya tentang cara pembayaran dan jangka waktu. Kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan kedua belah pihak. Pinjaman harus atas dasar kesepakatan dan tidak ada paksaan. Ya. Jadi kalau mau pinjam uang, jangan maksa-maksa. Ya, pinjam uang maksa itu namanya pemaksaan ya, bukan peminjaman. Ya. Jadi jangan memaksa. Misalnya Mas Bima tadi pinjam, dia pinjamnya punya uang enggak? Misalnya, punya saya pinjam ya. Kalau nggak pinjam, nggak mau pinjamin saya nanti. Nah, itu namanya sudah pemaksaan, ya. Tidak boleh seperti itu, ya. Kemudian ada niat baik. Pinjaman harus berlandaskan niat baik dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Memang ada niat baik untuk membantu temannya tadi. Ya, bukan karena dasar paksaan ya, paksaannya berarti ancaman, ya. Itu tidak niat baik, ya. Takut karena takut meminjamkan, ya. Karena dia mau meminjamkan karena punya inilah ya syarat-syarat pinjaman segala syarat. Ya, selanjutnya kita ke transaksi online. Transaksi online seperti jual beli dan pinjaman online dibolehkan selama memenuhi syarat-syarat syariah. Ya. Jadi transaksi online itu boleh selama memenuhi syariah. Kemudian pinjaman online, kalau tadi kan pinjaman secara umum, pinjaman online berbasis syariah. Nah, pinjaman online berbasis syariah mengikuti prinsip-prinsip Islam seperti menghindari riba, memastikan adanya transparansi dalam perjanjian. Jadi tidak adanya riba dan adanya transparansi. Jadi karena online, nah harus lebih namanya hati-hati ya. Contohnya adalah pinjaman melalui platform yang terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan OJK dan telah mendapatkan fatwa dari MUI. Nah, kita mengalami pinjamnya dari mana? Meminjam melalui platform yang terdaftar dan diawasi oleh OJK dan mendapatkan fatwa dari MUI. Jadi banyak sekali nanti pinjol-pinjol apalagi iklan-iklan itu ya. Banyak ya. Itu misalkan sampean lihat di HP-nya ada iklan ujuk-ujuk dapat pinjaman 15 juta. Ada iklan-iklan seperti itu sekarang umum sekali. Nah, jangan suka ngeklik-ngeklik ya. Nah, harus cari tahu dulu. Nah, pinjol-pinjol itu ya iklan pinjam online itu tadi sesuai tidak dengan syariah. Nah, itu termasuk yang menipu apa tidak? Bagaimana kita tahu? Ya ini tadi. Kita cari tahu pinjol itu terdaftar dan diawasi OJK atau tidak, dan apakah itu mendapatkan fatwa dari MUI. Sekarang kita bisa dengan bebasnya mencari informasi di internet, bisa cari tahu. OJK sudah memberikan izin ya pinjol itu ya diawasi itu kepada siapa saja, kan terdaftar nanti di websitenya. Pentingnya memilih pinjaman syariah. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pinjaman atau layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk menghindari riba dan menjaga keabsahan transaksi. Ya. Jadi itu adalah pentingnya memilih pinjaman syariah. Karena apa? Karena sekali lagi sekarang itu zaman yang serba online, jadi sudah banyak sekali pinjaman-pinjaman online dan kalian
meminjam uang. Jadi saya minta kepada Mas, ya, Mas siapa? Kepada Mas Atari dan Mas Tiko juga Mas Yuda untuk maju depan memerankan meminjam uang. Monggo, Pak, kita lihat bersama ya bagaimana dilakukan. Monggo. Kok mana? Mana? Saya tak pegang. Thomas, kalau yang berulang melakukan itu sudah berlantas, mereka ada yang berlantas. Insya Allah dan apa bisa menghasilkan ini? Saya sarankan simpan. Insya Allah ini sama saya akan bicaranya kesepakatan ini masalah mengundang uang untuk strategi itu kepada ibu dan akan memberikannya yang depan tanpa bunga. Semoga Allah sukses. Nah, sudah selesai. Nah, tepuk tangan. Berarti kan saya jelaskan lagi berarti ya. Kita tolong dengarkan ya. Dengarkan ya Mas Nabiu. Jadi tadi Mas Atari pinjam 100 kepada Mas Iko. Ya, Mas Iko uangnya banyak. Banyak kan? Nah, Mas Yuda siapa? Mas Yuda saksinya, temannya. Ya, temannya, entah itu temannya Mas Iko atau temannya Mas Atari, intinya saksi. Ini penting ada saksi ya. Jadi Mas Atari pinjam uang 100.000 ke Mas Iko. Nah, punya uang atau tidak? Ada yang tidak punya. Mau pinjam berapa? 100. Dikembalikannya berapa? 100.000. Kapan? Minggu depan. Jadi ya saksi mencatat atau mengingatkan yang tidak catatan biasa, ya. Nah, kemudian minggu kemudian Mas Atari mengembalikan uang Mas Iko. Berapa? 100.000. Karena pinjam tidak ada tambahan ya. Terus Mas Yuda, saya minta tolong dijelaskan, bisa menjelaskan apa nilai-nilai yang bisa diambil dari percakapan. Nilainya adalah amanah, saling tolong-menolong, dan tidak ada unsur riba. Oh gitu. Karena tadi sudah menolong dalam kebaikan ya, kemudian amanah, mengembalikan uangnya, kemudian tidak ada tambahan. Ya, terima kasih. Monggo, masuk. Ya, itu salah satu contoh dari pinjam meminjam. Yang selanjutnya adalah transaksi online. Kepada siapa? Mbak Grace, Mbak Alvin, sama Mbak Suci. Transaksi online. Coba dijelaskan yang mana penjual? Penjual siapa? Mbak Grace apa? Pembeli. Mbak Suci apa? Kurir. Oke, monggo. Halo Kak, saya tertarik dengan gamis warna merah yang Kakak jual. Banyak apa ya? Kak, bahannya katun akan dipakai. Ukurannya lengkap mulai dari S sampai XL. Wah, bagus Kak. Boleh dong saya pesan ukuran M1. Berapa ongkirnya dan harga jualnya? Harganya 175, ongkirnya 20.000, jadi total semuanya 195.000. Oke Kak, saya langsung sekarang ya, tolong dikirim hari ini. Siap Kak, nanti barangnya akan saya transfer dan kasih hasil. Oke Kak. Terima kasih sudah membeli di toko kami. Oke, terima kasih juga.
Isi paket. Iya, terima kasih. Halo Kak, barangnya sudah sampai dan sudah saya terima. Barangnya bagus sekali, sesuai dengan gambar. Senang Kak mendengarnya. Terima kasih sudah meminta ke kami. Terima kasih juga. Ya, oke. Jadi kita sudah mendengar ya dan melihat bagaimana penjual, pembeli dan kurir ya dalam jual beli di transaksi online ya. Jadi Mbak Alfi sebagai penjual memberikan penjelasan apa yang dia jual tadi kan, harganya berapa, ongkirnya berapa, transparan, bahannya apa dan gitu ya. Kemudian Mbak Andres tadi sebagai pembeli ya kan bertanya-tanya kemudian mendapat jawaban, jadi beli mentransfer uangnya. Kemudian ketika datang barangnya dari Mbak Suci, kurir, paket, gitu kan. Kemudian dibuka, ternyata sesuai dengan yang dijelaskan tadi. Maka di sini sudah sesuai dengan apa yang dijual, ditunjukkan di awal itu sebelum adanya transaksi, gitu ya. Kemudian Mbak Alvin, saya tanya apa yang bisa dipelajari dari transaksi tadi? Jujur dalam menawarkan barang, tidak berbohong kepada pembeli, dan amanah dalam menerima. Jujur, amanah, dan tidak bohong. Ya, dalam transaksi jual beli online kita harus berhati-hati ya, baik itu sebagai pembeli dan penjual ya. Untuk kembali, tepuk tangan ya, itu tadi jual beli dalam marketplace. Kemudian selanjutnya itu adalah pinjaman online yang tidak sesuai syariat. Monggo maju ke depan. Sebagai pinjol, pengguna pinjolnya siapa? Ya. Jadi Mas Mahendra sebagai apa? Peminjam, dipinjol. Kemudian Mas Rabius sebagai apa? Penasehat. Teman yang menasehati. Ya, monggo. Kemarin pinjam dari aplikasi pinjol, pasar pinjam itu waktunya 1 juta, tapi sekarang harus bayar 1 juta 500 dalam beberapa hari. Tidak masuk akal, benar. Beneran, itu dalam Islam namanya riba, nggak boleh jual beli dalam Islam pakai riba sekarang nggak boleh, harus apa ya, gimana ya, harus pinjamnya segitu, bayarnya juga segitu, nggak boleh berlebihan. Kamu nggak tahu waktu itu bukan, tapi ternyata mereka dari tekanan dan bunganya pun tinggi. Makanya lain kali kalau pinjam itu ke orang yang bisa dipercaya seperti saya, teman kamu atau keluarga kamu, lebih aman. Iya, aku tahu aku salah, aku nyesel. Lain kali aku tidak bisa dari waktu itu. Gak masalah, masih bisa diperbaiki. Yuk, saya ajarin bagaimana caranya belajar pinjam meminjam dengan syariat Islam yang aman dan halal. Titik pertemanan seorang laki-laki tertinggi adalah melihat seperti ini. Ya wes, sekarang kita sudah melihat tadi ya. Ini ada yang peminjam dari pinjol ya, kemudian ada temannya yang menasehati. Ya. Berarti pinjamnya berapa? 1 juta. Kemudian dari pinjol bagaimana? Disuruh mengembalikan 1.500.000 dalam waktu 10 hari. Nah, pusing ya. Iya, ibu ujuk-ujuk tadi 1.500.000. Karena tidak teliti tadi ya, dan juga tidak berhenti. Ya, monggo. Apa yang bisa dipelajari dari kejadian tadi, Mas Afi? Pertama, kita harus saling membantu teman untuk mengingatkan dan kebaikan. Kedua, tidak diperbolehkan adanya riba dalam muamalah Islam apapun bentuknya. Nomor 3, pentingnya akad dan transparansi. Itu ya. Jadi harus berhati-hati dan juga mengingat
Kalau ada yang kesusahan dibantu sebisanya, ya, jangan cuek. Nah, kalau ada yang seperti itu kan kasihan. Enggak, itu kembali. Itu ya. Jadi sudah kita mengetahui tadi 3 kejadian tadi, ya, ada yang pinjam uang yang sesuai dengan syariat, ada yang jual beli dalam transaksi online sesuai dengan syariat juga, dan juga ada yang peminjaman melalui pinjol yang di dalamnya terdapat riba, ya. Jadi hanya dari kejadian ini kalian bisa mengetahui mana sih yang bisa dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, ya. Dan akhirnya nanti apa? Kembali ke kita sendiri, ya. Kalau kitanya tidak berhati-hati, kitanya tidak teliti, ya, dan juga tidak ada transparan di awal, maka nanti kitanya sendiri akan paham, ya. Entah baik itu pinjam meminjam maupun transaksi jual beli. Paham ya di sini, ya? Ya, sekarang saya ingin menanyakan kepada Mbak Saskia, sudah paham atau belum mengenai pinjaman dan transaksi online yang tadi telah dijelaskan dan dipraktekkan dengan sudah, jadi paham ya mana yang sesuai dengan syariat dan mana yang tidak. Kemudian Mas Sigit, bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari pinjaman online? Dampak positifnya bisa menjadi saat darurat, terus dampak negatifnya bikin terjumus ke dalam sikap sering meminjam. Ya, kita dimudahkan dengan fasilitas ada yang pinjam online, tapi tetap jangan suka meminjam, ya, meminjam online. Nah, walaupun ada yang sesuai dengan OJK dan juga MUI, namun tetap kita harus berhati-hati, ya, agar tidak ada dalam diri kita sifat suka meminjam, ya, semampunya. Apalagi kalau sekarang, ya, banyak sekali orang-orang, ya, anak-anak muda yang suka meminjam karena ingin apa? Ingin gaya hidupnya tinggi, ingin flexing, pamer dan lain sebagainya, ya. Itu yang dihindari. Meminjam itu kalau sudah mepet memang dibutuhkan sekali, ya, hal-hal yang pokok, yang primer. Kalau yang hal-hal yang sekiranya tidak penting, jangan sampai kita meminjam rumah. Paham ya? Ya. Kemudian selanjutnya saya akan sudah dibagi. Kemudian selanjutnya untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah ada di depan masing-masing, ya. Di sini. Demikian pembelajaran kita pada hari ini mengenai pinjaman dan transaksi online. Saya harap, ya, adik-adik semua
bisa memahami, ya, bisa memahami dan bisa menjelaskan kepada kawan lainnya yang belum mengetahui atau memahami mengenai pinjaman dan transaksi online. Ya. Harapan saya ya kepada kalian agar bisa melaksanakannya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal apa? Dalam hal kehati-hatian, dalam hal transparansi, ya, dalam hal sikap tidak suka meminjam tadi, ya, dan juga menghindari horor atau penipuan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, ya, mengenai apa? Mengenai pinjaman dan transaksi online. Demikian pada pembelajaran kita pada hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.